Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadat tengah minggu kita pada malam hari ini. Kita yakin, kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan serta anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita mau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, kini saatnya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, lalu kita masuk di dalam doa. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, mari menyembah, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Di mana kami ya Tuhan sedang jemaat-Mu yang berada di tempat kami masing-masing Tuhan.
Kami datang kepadamu pada malam hari ini menaikkan segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini Engkau boleh mempersatukan kami di dalam ibadah kami, ibadah tengah minggu. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pada malam hari ini. Meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh datang kepadamu ya Bapa. Kalau kami Tuhan Yesus boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai ibadah kami pada malam hari ini, kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau meletakkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Mulai dari hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, adik-adik kami yang bermain musik ya Tuhan, dan adik kami yang melayani di dalam sound system ya Bapa. Biarlah semuanya ada di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terutama hamba-Mu yang sementara akan mewartakan sabda firman Tuhan. Biarlah semuanya ada di dalam kekudusan-Mu. Biarlah semuanya Engkau urapi ya Tuhan Yesus dengan urapan yang dari sorga. Pada saat kami melayani Tuhan, jangan biarkan kepribadian kami yang tampak ya Tuhan. Tetapi biarlah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang boleh nampak kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami tahu pada saat kami datang kepada Tuhan, begitu banyak ya Bapa dosa dan kesalahan yang ada di dalam diri kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, serta pelanggaran yang kami lakukan di sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Agar kehadiran kami pada malam hari ini boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tahu ya Tuhan pada saat kami datang kepada Tuhan, ada kuasa kegelapan yang ingin mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mencoba-coba mengganggu hati dan pikiran kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, sebab kami tahu kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin kami percaya Tuhan Yesus sudah menangkan kami semua, dan kami yakin kami percaya kami akan bersuka cita dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, kita bersyukur kalau pada malam hari ini oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara sekalian, begitu banyak perkara yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita tidak dapat menghadapinya sendirian. Tetapi ada Tuhan Yesus yang menjadi pemenang di dalam kehidupan kita, yang menjadi pemenang di dalam setiap doa-doa kita. Oleh karena itu jangan putus harapan, tetapi biarlah tetap berseru dan memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, hatiku percaya. Saat ku tak
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, kalau hati kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Dan kita percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan hentinya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan yang Tuhan Yesus sediakan buat saya dan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Itulah janji Tuhan buat saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saya dan saudara di dalam segala keadaan. Oleh karena itu jangan pernah berputus harapan, tetapi senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di sanalah tempat jawaban atas setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan dan akan mendengarkan setiap seru doa kita. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara kepada saya dan saudara. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Kaulah harapan.
bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, harapan dalam hidupku. Kalau kami dapat menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tetapi sesungguhnya karena kasih dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh sanggup menghadapi segala perkara. Semua karena Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua ya Bapa. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus melalui puji-pujian yang baru saja kami naikkan. Dan kami tahu itu sangat jauh dari adanya, dari sempurna adanya ya Bapa. Tetapi kami mohon Engkau menerimanya ya Tuhan. Dan kiranya itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sekarang tiba waktunya ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan mewartakan sabda firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai kepribadiannya ya Tuhan Yesus Kristus. Bukan dia lagi yang berkata-kata ya Tuhan, tetapi kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang akan berfirman kepada kami semua. Berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga mengampuni segala dosa-dosa kami dan pelanggaran kami pada saat kami mendengar sabda firman Tuhan. Agar hati kami boleh Engkau kuduskan ya Bapa, agar firman Tuhan boleh layak kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau pada malam hari ini kita boleh lagi dipersatukan di dalam ibadah tengah minggu kita. Semuanya ini adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Maka oleh karena itu, saudaraku, biarlah kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan semasa kita diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita beribadah tidak secara tatap muka, tetapi kita percaya kita ada bersekutu di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan akan ajarkan kepada kita semuanya untuk menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih, walaupun di tengah perjalanan hidup ini kita mengalami banyak kesukaran, tetapi oleh iman kepada Tuhan, kita pasti mendapat kemenangan. Kita buka Alkitab kita, saudaraku yang kekasih, yaitu Roma 10 ayat yang ke-17. Ayat yang sudah sering kita
dengarkan saudaraku yang kekasih. Bahkan ayat ini saudaraku sudah menjadi seperti biasa. Tetapi sebenarnya saudaraku di dalam ayat ini ada kuasa yang luar biasa untuk menjadikan saya dan saudara tetap setia mengikut kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 demikianlah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita melihat di sana umat ya, saudaraku yang pada saat itu, saudaraku beriman, saudaraku kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih. Maka melalui pengalaman-pengalaman mereka, saudaraku yang kekasih, kita boleh mengerti betapa pentingnya bagi kehidupan kita kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kita boleh melihat, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi, yaitu suatu saudaraku di mana seseorang beriman kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, sehingga oleh iman itu dia diselamatkan, saudaraku. Yaitu kita boleh membaca di Matius 15. Matius 15 ayatnya yang dari 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan sekitar itu juga anaknya sembuh. Dari sini saudaraku yang kekasih, kita melihat saudaraku, hanya oleh iman kepada Yesus, maka saudaraku, saya pun dan saudaraku dapat diselamatkan. Segala apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan pasti mampu. Karena dia adalah juru selamat manusia, saudaraku. Walaupun badai dan topan datang dan kita rasakan di sekeliling atau di telinga kita ada yang mendakwa kita, doamu tidak dengar karena kehidupanmu begini, karena kau begini. Tetapi saudaraku yang kasih, apabila saudaraku, saya dan saudara mendengar firman Tuhan, hari ini juga saudaraku, apapun persoalan saudara dan saya, firman Tuhan adalah Yesus sendiri, saudaraku yang kasih. Oleh karena itu, biarlah kita beriman dan berkata saat ini, berseru memanggil nama Yesus, "Selamatkanlah aku." Sama seperti yang dikatakan oleh perempuan tadi, "Tuhan, tolonglah aku." Aku tidak tahu apa yang saudara butuhkan kepada Tuhan, tetapi saya percaya di dalam dunia ini, terlebih di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, selalu mengalami, saudaraku yang kekasih, hambatan, kesukaran. Bahkan sebagai anak Tuhan, kita lihat di mana-mana saudaraku, mengalami banyak saudaraku yang kekasih, perbuatan-perbuatan yang menghina anak Tuhan. Tidak sedikit dari antara kita, saudaraku, telah mendengar
bahwa pengikut Yesus, saudaraku yang kekasih, adalah kafir. Tetapi aku dan saudara bukan kafir, saudaraku. Aku dan saudara adalah umat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi sesama. Bahwa Yesus yang kita sembah itu, dialah juru selamat manusia. Oleh karena itu Tuhan mau saya dan saudara beriman, sehingga saya dan saudara berpengalaman, saudaraku, di dalam hidup ini. Oleh iman kita, kita diselamatkan. Itulah yang kita tunjukkan kepada semua orang. Semua mengalami, saudaraku, terlebih pada saat ini, kesukaran hidup. Tetapi mengapa di wajah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ada terlihat sukacita. Ada terlihat, saudaraku, wajah yang cerah. Karena apa, saudaraku? Karena anak-anak Tuhan percaya bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Adalah juru selamat. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, marilah saudara-saudara kita hidup oleh iman kita kepada Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan oleh Yesus kepada wanita Kanaan tadi. Sungguh saudaraku, perkataannya sebagai manusia sangat pedas. Dia disamakan seperti anjing, saudaraku. Tetapi wanita Kanaan itu, saudaraku, tidak peduli mau dikatakan apapun, dia akan tetap berteriak. Sebab dia beriman hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan dan menyembuhkan anaknya. Oleh karena itulah, saudaraku, waktu berdialog, saudaraku, dia mendekat kepada Yesus. Waktu Yesus berdialog kepadanya sambil menyembah dia, saudaraku yang kasih. Dia menyembah Yesus. Yesus memberi, saudaraku yang jawaban yang sangat menyakitkan. Tetapi waktu ini, waktu dia bertemu dengan Yesus, waktu Yesus mau berkata-kata dengan dia, waktu itulah saat yang tepat bagi dia untuk beroleh rahmat. Saudaraku yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, saudaraku yang kasih, kita perlu, saudara, memiliki iman. Karena saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita, tidak sedikit kita alami, saudaraku yang kekasih, kuasa-kuasa yang ingin, saudaraku, membinasakan, bahkan yang ingin, saudaraku yang kekasih, menyakitkan hati Tuhan dengan mengatakan, saudaraku yang kekasih, bahwa kita adalah orang yang sesat, manusia yang mereka, saudaraku, anggap Yesus manusia biasa, dianggap Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saya dan saudara memiliki firman Tuhan, Alkitab, yang terus-menerus kita pelajari. Terus-menerus, saudaraku, kita dengarkan suara apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sampai, saudaraku yang kekasih, saya dan saudara mengenal Yesus. Dan kita mengenal Yesus dari firman Tuhan juga dikatakan, bukan kita, saudaraku yang kekasih, yang memilih Yesus. Tetapi Yesuslah yang memilih kita. Itu adalah suara yang membahagiakan hati kita, saudaraku yang kasih. Oleh karena itu, biarlah kita, saudaraku yang kekasih, teguh beriman sehingga kita boleh berpengalaman dari seluruh kasih karunia yang dipersiapkan oleh Yesus bagi umat yang percaya kepadanya. Bagi kita yang percaya kepadanya. Kita memang tidak mempunyai kekuatan, kuasa apapun. Tetapi kita datang kepada Juru Selamat dunia yang Maha Kuasa. Dia sendiri adalah Allah kita. Saudaraku yang kekasih, waktu wanita Kanaan itu, saudaraku yang kekasih, menjawab Yesus dan berharap sungguh-sungguh, dan dia meminta bagiannya.
Kalau dia sebagai anjing, dia pun mempunyai bagian. Yaitu remah-remah yang dikatakan tadi. Remah-remah adalah mujizat juga saudaraku yang kekasih. Karena makanan atau roti yang dikatakan oleh Yesus adalah saudaraku yang kekasih, makanan yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Walaupun hanya remah-remah. Tetapi saudaraku, wanita Kanaan tidak peduli. Asalkan dia dapat, saudaraku, menerimanya dari Yesus sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku? Sesudah dia, saudaraku yang kekasih, mengatakan kepada wanita Kanaan itu perkataan yang menyamakan dia sama dengan anjing, saudaraku yang kasih. Dan betapa, saudaraku yang kekasih, wanita Kanaan itu tidak peduli, saudaraku. Dia tidak mau melepaskan waktu saat pertemuan ini dengan Yesus. Dia percaya, saudaraku yang kekasih, bahwa yang dihadapi, yang ada di hadapannya adalah juru selamat manusia. Itulah sebabnya saudaraku Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Biarlah di dalam kehidupan semua orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, apapun yang saudara dengan menghina saudara, mengatakan saudara adalah, atau mengatakan kita adalah penghuni neraka, kita tidak peduli asalkan Yesus, saudaraku, sudah ada di hadapan kita. Kita tahu Yesus adalah firman Allah. Setiap kali saya dan saudara mendengar firman Allah, berarti saudaraku yang kasih, sendengkan betul-betul saudaraku telinga kita untuk mendengarnya. Sebab firman itu adalah Yesus sendiri. Kemudian saudaraku kita lagi melihat ada beberapa contoh yang saudaraku yang terjadi saudaraku yaitu di dalam Matius 20 ayatnya. Kita bacakan Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yaitu Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Yesus. Dari kedua peristiwa ini, saudaraku yang kekasih, mengapa kedua peristiwa ini, wanita Kanaan, demikian juga 2 orang buta tadi, saudaraku, percaya bahwa Yesus, sesudah mereka mengetahui Yesus ada, Yesus hadir, mereka tidak, saudaraku yang kekasih, membuang kesempatan. Seakan-akan mereka, saudaraku, telah menantikan kedatangan Yesus. Mengapa mereka, saudaraku, sampai percaya sedemikian? Tentulah, saudaraku, mereka telah mendengar siapa Yesus. Siapa yang memperdengarkan mereka, saudaraku? Siapa yang memberitahukan kepada mereka tentang Yesus? Tentu saja, saudaraku, mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus di daerah Kanaan, di daerah Israel itu, saudaraku. Di tanah Yehuda maupun Samaria, saudaraku yang kekasih. Itu tersebar, saudaraku,
dari mulut ke mulut sampai wanita Kanaan dan kedua orang pengemis tadi, saudaraku yang kekasih, mendengarnya. Dan semakin mereka, saudaraku, mendengar dan mendengar, mereka sudah pasti, saudaraku, mengharapkan tahu bahwa Yesus dapat, saudaraku, menyelesaikan segala persoalan mereka. Dapat menolong mereka. Dapat, saudaraku yang kekasih, menjadikan mereka dapat melihat. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, dari pendengaran maka timbullah iman, saudaraku. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, yang sudah mengalami, saudaraku, berbagai-bagai mukjizat, saudaraku, di dalam kehidupan kita, sepanjang perjalanan hidup kita. Harusnya lah kita, saudaraku, tidak berhenti untuk mengatakan, membicarakan tentang Yesus, tentang kabar baik, bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Bukan saja, saudaraku yang kekasih, untuk menolong di dalam dunia, dalam kehidupan dunia ini. Tetapi juga, saudaraku yang kekasih, Yesuslah yang menghantar kita, saudaraku yang kekasih, dan menolong kita berjalan di perjalanan hidup kita menuju ke Bapa. Kita sudah mendengar, saudaraku, firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, saudaraku yang kasih, bahwa dialah, saudaraku, jalan kehidupan itu. Tanpa Yesus tidak ada orang boleh sampai kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara kita beriman supaya kita mengalami, saudaraku, anugerah Allah. Mengalami, saudaraku yang kekasih, berkat-berkat Allah. Mengalami kehidupan, saudaraku, di dalam Allah, saudaraku. Sehingga di dalam jiwa kita, saudaraku, tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Bahkan begitu rupa pemujian kita, seakan-akan ada api di dalam hati ini, di dalam jiwa ini. Sehingga mulut kita juga, saudaraku, memuji Tuhan. Mulut kita juga bercerita kepada orang lain. Apa yang kita, saudaraku yang kasih, alami di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, mari kita, saudaraku yang kekasih, melakukan, saudaraku yang kekasih, yaitu seperti apa yang tertulis, saudaraku, di dalam kitab suci. Beritakanlah kabar baik. Beritakanlah Injil. Agar dunia boleh tahu. Karena kita sudah tahu, saudaraku yang kekasih. Seperti, saudaraku, apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Hanya Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tidak ada di dalam nama lain. Mungkin kita, saudaraku, akan diejek. Tidak apa. Yesus berkata memang orang yang mengikut Yesus, saudaraku, harus mengalami penderitaan. Mengalami celaan. Bahkan, saudaraku, banyak di antara umat Tuhan, pengikut Yesus yang mengalami aniaya. Tetapi puji bagi nama Tuhan. Firman-Nya, saudaraku, tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita, saudaraku, boleh hidup, belajar, beriman. Yesus yang memilih kita, kita imani. Kalau dia sudah memilih kita, bukan asal pilih, saudaraku. Tetapi kita ditetapkan untuk berakar, berbuah di dalam dia. Sehingga, saudaraku yang kekasih, dengan buah-buah yang kita hasilkan, saudaraku, menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam doa kita, saudaraku yang kasih, kita jangan, saudaraku, putus-putusnya berdoa. Meminta kepada Tuhan di dalam nama itu.
Tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudaraku. Kita berdoa dan saya percaya kalau kita teguh beriman di dalam nama itu, tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan genapi seperti yang Tuhan janjikan. Berserulah, maka aku akan mendengar. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Biarlah saudaraku yang kekasih, dengan uraian firman yang sangat singkat ini, saya dan saudara menerima Yesus sepenuhnya, menyimpan di dalam hidup saudara. Setiap hari ada di dalam hatiku, ada di dalam hatimu, ada dalam pikiranku, ada di dalam pikiran saudara. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita, saudaraku yang kekasih, mendapat, saudaraku yang kekasih, aliran kuasa yang membangkitkan dan menghidupkan dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa dengan terlebih dahulu kita nyanyikan nyanyian Hatiku Percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik kepada kami. Engkau masih memperkenankan kami Tuhan bersekutu di hadapan Engkau. Walaupun pada saat ini kami sangat terpisah. Tetapi bagimu tidak ada jarak ya Tuhan. Kami bersyukur dan bergirang. Kalau kami boleh mendapat atau menerima firman. Yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Sehingga kami ya Tuhan mempunyai kekuatan untuk berjalan dan menjalani kehidupan kami. Dan kiranya kehidupan kami boleh Tuhan menjadi saksi. Boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi sesama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Allah yang kami kenal. Allah yang kami sapa, Allah yang kami sembah di dalam nama di atas segala nama. Namamu Yesus, Kristus, Mesias, Immanuel. Terpujilah namamu buat selama-lamanya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menghadapkan wajahmu kepada kami. Agar kami selalu beroleh damai sejahtera daripadamu. Kiranya Engkau selalu menerangi kehidupan kami dengan sinar wajah-Mu. Sehingga kami selalu beroleh kasih karunia.
dengan damai sejahtera yang dari Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan. Maka kami percaya, kami menerima kuasa daripadamu oleh karena namamu. Dan dengan kuasa ini ya Tuhan, kami berjalan di dalam kehidupan kami menuju ke Bapa. Bapa, sidang jemaatmu GBS Baladewa adalah jemaat yang sangat sederhana Tuhan. Tetapi sangat merindukan Engkau. Sangat haus akan Engkau, akan kehadiranmu di dalam kami setiap beribadah. Di dalam kami setiap datang kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau melihat Tuhan kerinduan kami. Dan kehausan jiwa kami terhadap Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau akan hadir ya Tuhan. Sehingga kami semuanya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang menguatkan iman percaya kami. Sehingga pada waktu gelombang datang, pencobaan datang, kami dengan damai sejahtera-Mu akan tetap diam. Sebab kami tahu Tuhan akan bekerja. Ya Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Ya Tuhan yang datang menyerbu dan menyerang kepada kehidupan kami. Kami selalu berserah diri kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau berkenan memberkati seluruh ibadah-ibadah yang diadakan oleh jemaat GBS Baladewa. Ulurkan tangan-Mu menjamah setiap sidang jemaat itu. Dengan jamahan-Mu Tuhan mereka dibangkitkan. Mereka diberkati. Mereka dilindungi di dalam keselamatan yang daripada-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Walaupun kami Tuhan sangat sederhana. Tetapi kami percaya apabila Roh-Mu yang kudus turun atas kehidupan kami. Kami akan memiliki kuasa itu. Sehingga kami dimampukan ya Tuhan. Berjalan di jalan yang sempit. Tetapi karena kuasa Roh-Mu yang kudus, kami akan tetap selamat. Dan akhirnya tiba Tuhan di padang rumput. Di mana di sana tersedia ya Tuhan rumput yang hijau dan mata air yang jernih bagi kehidupan kami. Bapa kami berdoa bukan saja Tuhan untuk seluruh sidang jemaat GBS Baladewa. Tetapi untuk daerah di mana gereja kami itu ada. Daerah RT-nya, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, bahkan sewali kotanya. Mengalirlah kiranya kasih karunia-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Di daerah itu. Agar kegelapan yang selalu hadir di sana Tuhan. Oleh terang api Roh Kudus-Mu. Oleh terang kuasa-Mu. Semuanya itu dilenyapkan. Sehingga daerah itu boleh diselamatkan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah doa syafaat kami yang tidak pernah berhenti. Bapa yang ada di dalam, pakailah semua Tuhan. Sidang jemaat, anggota sidang jemaat GBS. Kaum pria, kaum wanita. Demikian juga dari kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi. Pakailah Tuhan. Penuhi dengan sukacita yang dari surga. Agar dari setiap mulut ada puji-pujian. Ada nyanyian, ada ucapan syukur. Ada kata-kata untuk berdialog atau memberitahukan kepada orang lain. Bahwa ada satu juru selamat yang mengasihi kami. Namanya Yesus. Terima kasih Bapa. Peribadatan yang akan datang. Kami mohon kehadiran-Mu. Kami mohon urapan-Mu. Engkau jamah Tuhan. Para pendeta. Engkau jamah Tuhan. Pendeta muda, Engkau jamah Tuhan pembela sidang, Engkau jamah seluruh sidang jemaat, terlebih mereka ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan oleh serangan kuasa kegelapan dunia. Kami dengan penuh kerendahan hati bermohon kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya apabila tangan-Mu menyentuh mereka, maka mereka bangkit hidup dan dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa. Demikianlah kami berdoa untuk negara kami dan tanah air kami.
Luputkanlah Tuhan dari tanah air kami segala bencana alam. Engkau melihat Tuhan, di mana-mana kami mendengar bencana alam. Tidak ada satu manusia yang dapat atau berkuasa Tuhan untuk melenyapkan itu. Tetapi ada satu juru selamat namanya Yesus Kristus mampu membuat itu tidak terjadi di dalam tanah air kami. Berkuasalah Tuhan atas pemerintah kami. Agar mereka memerintah, ya Tuhan. Takut akan Tuhan. Memerintah Tuhan. Dengan penuh Tuhan Yesus pimpinanmu. Di dalamnya ada pimpinanmu. Ada rohmu yang kudus Tuhan. Sehingga roh-roh kegelapan ya Tuhan. Yang ingin menyimpangkan saudaraku. Jalannya pemerintah kami. Dalam nama Yesus kami percaya. Itu dapat dilenyapkan. Dan saat ini kami tengking keluar. Dan semua dihalaukan. Dari tubuh pemerintah kami. Dari tubuh bangsa. Suku dan bahasa Indonesia. Dari seluruh tanah air kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Lawatlah kiranya ya Tuhan. Semua saudara-saudara kami. Yang mengalami pencobaan. Yatim piatu, janda-janda. Demikian juga ya Tuhan. Mereka yang berkeliaran. Kami mohon kepada Tuhan. Manusia tidak sanggup. Tetapi tangan-Mu Tuhan Yesus. Hadir di sana. Melalui utusan-utusan-Mu yang kami tahu. Melakukan segala sesuatu. Untuk menolong mereka. Biarlah kuasa di dalam nama Yesus menyertai mereka. Sehingga mereka yang mendapat pertolongan. Mengenal Tuhan. Dan dapat berseru. Dan percaya beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sumber kehidupan. Bahwa Tuhanlah juru selamat. Bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Di atas segala perkara ini kami tahu iblis selalu datang untuk menghambat perjalanan kami. Sehingga kami tanpa sadar melakukan kesalahan di hadapan Engkau. Tetapi saat ini kami bermohon Tuhan agar Engkau mengampuni kami. Biarlah darah Kristus Tuhan ada terlabur sebagai meterai di pintu kehidupan kami. Tanda bahwa kami adalah milik Kristus. Terima kasih, haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami bermohon kepadamu. Berkati kami. Lindungi kami. Selamatkan kami di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Rencanamu yang indah tidak pernah tidak terlaksana. Bagi semua orang yang menanti-nantikan Engkau, rencanamu adalah rencana yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya, kami berseru, kami bermohon. Haleluya. Kami akhiri ibadah kami dengan menyapa Bapa, dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang kami butuhkan untuk berjalan menuju ke Bapa. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.